manusia yang paling berjasa dalam hidup kita ini Bapak Ibu itu Nabi Muhammad. Maka disebutkan oleh Imam Ahmad Barja, kama yajibu alaika an tu'azzima rabbaka subhanahu wa ta'ala, yajibu alaika an tu'azzima nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tamla'a qalbaka bimahabbatihi. Sebagaimana engkau memuliakan Allah, mengagungkan Allah, maka engkau juga wajib memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad dan memenuhi hatimu dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Apa penyebabnya? Penyebabnya tiga. Li'annahu alladhi 'allamana dinal Islam. Karena Nabi Muhammad lah yang ngajar kita agama Islam. Mungkin kalau tidak ada Nabi Muhammad, kalau tidak ada Nabi Muhammad, mungkin kita sekarang nyembah kayu, nyembah patung, nyembah kebau, nyembah sapi. Tapi karena ada Nabi Muhammad yang mengajarkan agama yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bisababihi arrabna rabbana. Dan dengan sebab Nabi Muhammad juga lah kita bisa kenal dengan Allah. Siapa yang ngasih tahu kita ini punya Tuhan Allah? Siapa yang ngasih tahu kalau kita ini punya Tuhan Allah? Yang ngasih tahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya Nabi Muhammad, mungkin dan bisa jadi dan pasti kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa farraqna bainal halal wal haram. Dan dengan sebab Nabi Muhammad jugalah kita bisa tahu mana baik, mana buruk. Jadi seluruh yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad itu adalah baik. Tetapi yang seluruh yang dilarang oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah keburukan. Dan semua itu sudah terbukti. Jadi kita maulid ini, kita ingin memupuk cinta kita kepada Rasulullah. Mungkin kalau tidak ada maulid, mungkin orang tidak tahu, orang tidak ingat dengan hari maulid itu kapan. Karena orang sibuk bekerja dunia sekarang, apalagi tidak tahu orang kapan lahirnya Nabi Muhammad itu. Anak-anak kita nggak tahu kalau tidak ada perayaan maulid. Jadi setiap 12 Rabiul Awal, setiap bulan Rabiul Awal kita merayakan maulid. Semua orang tahu, oh ternyata bulan Rabiul Awal ini adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Kalau masalah dalam maulid itu ada maksiat, itu oknum. Ada orang yang bikin maulid mengundang organ, goyang-goyang, itu oknum. Tapi kalau kita biasanya yang mengadakan maulid, kita nggak maksiat dalam masjid. Perempuannya di sono, kita di sini. Yang kita adakan baca Quran, yang kita adakan baca salawat. Tidak pernah kita bikin dosa di masjid ini. Baca Quran dalilnya ada. Rasulullah suruh baca Quran. Baca salawat dalilnya ada. Allah saja salawat. Tidak ada maksiat yang kita lakukan di dalam maulid itu. Semuanya itu ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil dari Rasulullah Subhanahu wa taala. Cuman bentuknya saja yang berbeda. Kadang ada orang yang merayakan maulid dengan menulis buku, menulis kisah Rasulullah, membagikan sejarah Rasulullah. Ada yang maulid dengan mengumpulkan orang banyak, nanti dikasih tausiah untuk mengenalkan Rasulullah. Mana yang haram itu mana? Tidak ada yang haram di dalam maulid. Tidak ada yang haram di dalam Isra. Kasih tahu sama orang tersebut mana yang haram di dalam maulid dan Isra. Tidak ada yang haram. Jadi dalilnya semuanya ada. Jadi hadis ini itu bukan hanya dari perkataan Rasulullah saja. Hadis ataupun sunnah, ulama ada yang mengatakan dalam kitab Minhatul Mughith, as-sunnah muradiful lil hadis. Sunnah itu sama dengan hadis. Hadis ialah sunnah, sunnah ialah ya hadis. Sunnah ini ada banyak macamnya. Ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ini adalah ucapan, perintah atau larangan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga sunnah fi'liyah atau hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ada juga sunnah takririyah. Sunnah takririyah ini adalah yang mengucapkan bukan Nabi, yang melakukan bukan Nabi, tapi dibenarkan oleh Nabi. Nah, maulid ini adalah sunnah takririyah. Nabi Muhammad tidak melarang maulid. Nabi Muhammad tidak menyuruh orang bikin acara maulid. Tetapi ulama sepakat untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Ada mereka yang menulis sejarah. Seperti Barzanji itu merayakan maulid Nabi itu. Barzanji itu menceritakan sejarah. Beliau tulis buku. Syekh Ja'far al-Barzanji menulis buku itu dalam rangka merayakan maulid. Merayakan kelahirannya Nabi Muhammad, bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad. Ada lagi maulid ad-dibai, ada maulid
Simtud Durar, ada Maulid Dia Ulami. Itu semua adalah bentuk daripada kepedulian para ulama dengan sejarah Nabi Muhammad. Itu merayakan Maulid. Merayakan Maulid itu maksudnya apa sih? Senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Masa ya senang dengan lahirnya Nabi Muhammad kita itu bid'ah? Itu kan tidak masuk akal.